Baik, tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana materi ketiga terkait dengan digitasi arsitektur dalam penggunaan aplikasi berbasis BIM dalam perancangan arsitektur. Nah, di dalam perancangan arsitektur kita dapat menggunakan uh, software dengan metode building information modeling sehingga pekerjaan kita itu akan menjadi real time terupdate dengan baik. Nah, saat ini uh, saya menggunakan produk dari Applicat yaitu uh, atau produk dari Graphisoft pada Arsicat 24 di mana banyak sekali uh, update perkembangan dari uh, rilis Arsicat 24 ini. Nah, saya akan buka salah satu contoh training yang sudah saya download dari graphisoft.com berupa training Essence. Nah, ini dalam beberapa rilis 20 versi Arsicat 24 ini, maka saya lihat ada beberapa perkembangan dari produknya. Yang pertama misalnya seperti komparasi modelnya itu lebih mudah dan lebih baru terkait melihat perbaikan pada 3D modelnya. Kemudian juga terkait dengan improve objeknya, yaitu adalah sudah banyak objek-objek baru yang digunakan di dalam Arsicat 24 sehingga pada versi sebelumnya itu belum ada, di Arsicat 24 sudah ada. Kemudian terdapat project model FFP itu lebih baik, sudah banyak sehingga nanti lebih memudahkan dalam membuat model MEP-nya atau mechanical electrical project seperti itu. Kemudian juga ada bisa kolaborasi dengan berbagai macam software atau disiplin ilmu yang lebih memudahkan itu dalam real time. Kemudian ada kemudahan dalam menyusun dokumen, kemudian juga meminimalisir error atau kesalahan-kesalahan terjadi dalam saat desain. Kemudian dapat bekerja secara tim yang lebih mudah. Nah, ini adalah salah satu contoh training yang sudah saya download di graphisoft.com, yaitu berupa project komersial building. Nah, saya lihat di sini secara interface-nya sudah ada denah dan berbagai macam gambar yang sudah disusun oleh tim pembuat trainingnya. Nah, ini berupa denahnya seperti ini, ya. Kemudian kita bisa lihat dalam section, misalnya potongan. Nah, ini merupakan gambar potongan yang ada, sudah sangat available dan nyaman untuk digunakan dalam proses konstruksi. Nah, ini kita bisa buat potongan 3D-nya. Nah, oke. Kemudian bisa kita lihat di 3D bagaimana kemudahan kita untuk melihat real time sehingga kita bisa merasakan keadaan perancangan sehingga kita dapat memahami betul keadaan dalam proses merancang. Nah, seperti ini. Ini adalah 3D-nya. Ini salah satu fungsinya sebagai commercial building. Ini saya ambil di graphisoft.com sebagai proses objek untuk latihan. Nah, ini saya akan menyampaikan tampilan dari aplikasi Arsicat 24 ini. Saya akan perkenalkan, introduce mengenai interface ataupun tampilan layar, apa yang kita bisa lihat dan apa kita bisa gunakan tools-tools yang ada di Arsicat ini. Ini akan saya buka Arsicat 24 yang sudah terinstall. Ini proses untuk masuk ke aplikasinya. Nah, ini mungkin tampilan awal yang ada di komputer saya terkait dengan Arsicat 24, masih proses start. Nah, di sini ada new. New ini berfungsi untuk kita melaksanakan project baru. Kemudian ini browse. Browse ini kalau kita mencari
project yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah punya project, maka kita bisa cari yang telah kita kerjakan nanti dalam format yang sudah ada misalnya. Kemudian kita open. Nah, kalau ini belum punya seperti itu. Nah, jadi kalau dia belum punya, nah kalau teamwork ini jika kita masuk dalam project yang dikerjakan secara bersama atau secara tim. Kemudian di sini ada survei-nya, kita ingin untuk mencarinya. Kemudian di sini opening-nya. Kemudian ini quiet architect. Kemudian ini quiet architect untuk keluar jika kita pengen exit dari aplikasi. Oke, kita coba new. Nah, ini tampilan welcoming-nya, di mana ini merupakan menunjukkan lisensi yang kita gunakan. Nah, kebetulan ini pakai Archicad Education version. Nah, ini tampilan jika kita new project, maka akan ada kotak dialog seperti ini yang itu menampilkan informasi berupa template, yaitu Archicad 24. Ini merupakan template yang kita gunakan misalnya semacam sudah organisasi dokumen yang kita sudah siapkan. Nah, kemudian ini work environment profile-nya ini kita bisa siapkan nanti berupa WEP-nya yang kita gunakan terus-menerus bisa untuk berbagai macam project seperti itu. Nah, kemudian kita klik new. Ini proses untuk opening project-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Archicad 24 yang ada, yang kita gunakan. Di sini terlihat ada taskbar-nya, ada file, edit, view, design, document, option, teamwork, window, help. Nah, di mana di antara fungsi-fungsi yang terlihat di sini, maka ini merupakan fungsi-fungsi yang kita bisa gunakan dalam proses desain. Kemudian di sini ada fungsi semacam toolbox yang kita gunakan untuk elemen desain yang ada di dalam arsitektur. Misalnya seperti elemen desain, ada wall, column, ada wall, kolom, beam, slab, roof, dan banyak lainnya. Kemudian juga ada viewpoint, di mana di situ ada section atau potongan, elevasi, elevation, interior, detail, worksheet, kamera, dan dokumen. Nah, dokumen ini nanti ada dimensi, level, radial, angle, teks, label yang kita gunakan untuk memperhalus dokumen yang kita buat. Nah, selain itu, di sisi kanan layar itu ada kotak, di mana kotak ini berfungsi, di sini ada story ataupun level-level yang ada di dalam desain kita. Kemudian ada view map. View map ini nanti ada sesuai dengan gambar yang ada, kita siapkan. Misalnya di sini ada floor plan itu berupa ada lantai 1, atau dasar, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada layout book-nya yang kita bisa gunakan seperti kop gambar yang kita bisa siapkan. Kemudian di sini ada publisher untuk menyiapkan publikasi dari dokumen yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian di sini di tampilan tengah-tengah ini ada kotak area yang biasanya di situ ada X. X ini merupakan origin atau di mana titik awal dari area kerja kita atau koordinat nolnya. Dan di sini kita akan berbicara mengenai sumbu X, Y, bahkan nanti Z.
Kemudian di sini ada garis biru di mana ini standar, tampilan standar ada elevasi S elevation, kemudian west elevation, ada north elevation, south elevation, atau ini tampak utara, tampak selatan, tampak barat, tampak timur, seperti itu. Nah, kalau kita gambar di sini maka akan terlihat objek yang kita rancang itu tampaknya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini setiap kita di sini ada kotak dialog. Nah, ini kotak dialognya, di mana kotak dialog ini berupa kita dapat mengatur elemen rancang atau elemen desain kita yang kita bisa gunakan. Dan ini setiap elemen akan berubah-ubah. Misalnya kita mengklik elemen kolom, kita mengklik elemen wall, maka dia akan menjadi wall. Maka ini informasinya berupa wall. Bagaimana misalnya wall itu dibuat dari tengah, core-nya, atau dari mana, seperti itu. Misal dari tengah, core-nya center, dari kiri, dari luar, dalam, misalnya seperti itu. Dan misal di sini ada yang tekniknya menerus misalnya, dan lain-lain. Ini teknik menggambarnya berupa circle atau berupa seperti ini. Nanti kita ajarkan satu-satu. Nah, kemudian di sini ada informasinya. Misalnya kalau kita klik wall, maka dia akan ada informasi berupa jenis dinding yang kita gunakan. Misal dindingnya bata, double plaster, atau bata dengan single plaster misalnya. Kemudian di sini juga ada posisinya floor plan itu apakah terpotong, apakah bagaimana, nanti kita bisa cek di sini. Misalnya di sini hanya masuk di home story only, atau juga bisa terlihat di story yang dia terlewati misalnya, di atasnya atau di bawahnya. Kemudian berupa di sini ada bottom elevasi atau dasarnya, atau elevasi terendahnya atau titik mulainya. Kemudian di sini ada ketebalan di sini. Oke. Di sini kita bisa klik 2 kali di sini, kemudian kita akan muncul wall default setting ini berupa tampilan misalnya tinggi. Kemudian di sini ada juga yang tadi, ini adalah kotak dialog yang sering kita gunakan nanti ke depannya. Misalnya ketebalan, kemudian tinggi, ya ini story-nya kita masukkan story mana ataupun level mana, ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan-pengaturan. Nah, kemudian di sini juga ada material kita bisa gunakan seperti itu. Dan klasifikasinya kita bisa gunakan, kasih nama, ID-nya, misal dinding lantai 1, dinding lantai 2, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita cek juga nanti di kolom juga akan seperti itu. Maka akan ada dia layar, di sini ada layarnya, kita masukkan layar mana supaya gampang membaca gambarnya. Kemudian di sini adalah cara atau metode menggambarkan. Kemudian di sini ada sebagai structure dalam bentuk kotak, lingkaran, maupun profile seperti itu. Ini berupa material ataupun penggambaran kolom yang kita bisa gunakan. Di sini macam-macam, konkret dan lain-lain. Di sini ada berupa penggambaran juga settingnya, apa yang simbol kita bisa gunakan seperti apa, misalnya tergantung kesenangan masing-masing ataupun ciri khas masing-masing gambar yang kita gunakan. Kemudian di sini ada bottomnya, kemudian ada tingginya. Oke, ini adalah berupa dimensi. Kita gunakan misalnya 300 dengan kolom ketebalan 300 seperti itu. Ini berupa angle jika kita buat sudut. Dan seterusnya ada balok, ada plat lantai, ada atap, shell ataupun membran, ada tangga. Nanti teman-teman bisa cek fungsinya. Oke. Nah, kemudian untuk kemudahan kita dalam menggambar elemen-elemen ataupun tools-tools yang kita gunakan,
itu bisa kita atur, kita setting supaya kita tidak perlu mengklik hal-hal yang kita cari dengan melihat option, kemudian kita cek lagi timbul apalagi desain apalagi, nanti kita bisa gunakan itu misalnya di sini. Yaitu caranya kita klik teamwork. Oke, yaitu caranya adalah kita klik option, kemudian kita yaitu caranya kita klik window, kemudian klik di sini ada yang perlu kita munculkan adalah di toolbar dan palettes-nya, yaitu kalau di toolbar itu kita bisa dapat memunculkan tools yaitu seperti 3D visualisasi, kemudian kita buka lagi 3D arrange element, kemudian kita klik lagi atribut, kemudian classic 3D navigation, kemudian edit elements, kemudian standar. Ini saya kira ini yang tampilan standar yang kita bisa gunakan. Nanti kalau kita butuh yang lain nanti kita bisa munculkan lagi, tapi ini adalah kebutuhan dasar. Nah, selain di toolbar kita butuh di palettes, yaitu berupa munculkan yang sudah otomatis muncul adalah toolbox, info box, status bar, navigator. Ini adalah tampilan wajib, nah bawaan, dan ini kita harus nyalakan terus supaya kita mudah karena sering akan dijumpai. Kemudian yang perlu lagi adalah trace and reference. Nah, di mana fungsi ini untuk sebagai belat-belatan ataupun untuk melihat transparansi gambar yang akan kita pilih. Misalnya kita menggambar lantai 2, kita butuh referensi denah di lantai 1, maka kita bisa gunakan trace and reference seperti itu. Nah, ini perlu kita susun. Misalnya 3D Windows ini saya mungkin senangnya berada di bawah karena fungsinya akan memudahkan kita melihat 3D, explore 3D-nya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik, kemudian kita geser posisinya ke yang kita inginkan. Nah, kemudian ini juga kita bisa ada muncul suspend group atau memecah elemen, desain, kemudian ada mengunci layar. Ini berupa layarnya misalnya. Nanti kita ngatur bagaimana cara mengatur layar. Nah, kita tarik, kemudian kita susun di sini misalnya. Kita atur-atur. Nah, seperti ini kita tarik, kemudian kita sesuaikan di sini, kita gerakkan secara agak sensitif. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini misalnya kita bisa atur di sini, kita taruh di atasnya. Nah, ini selama tampilan itu masih mungkin. Ini tergantung kepada tingkat dimensi dari layar masing-masing. Nah, itu kalau semakin lebar akan semakin mudah memuatkan. Nah, oke, ini lebih enak untuk dilihat. Kemudian trace and reference ini saya biasanya meletakkan di bagian bawah sini, akan lebih nyaman untuk digunakan. Nah, seperti ini. Itu agak sulit, nanti tinggal disensitifkan, goyang-goyang, digeser-geser seperti itu. Nah, ini kira-kira menurut saya tampilan awal ataupun kebutuhan gambar untuk kita bekerja. Ini adalah kira-kira tampilan yang dapat kita atur untuk menyamankan kita bekerja dalam proses merancang atau melaksanakan proyek yang sedang kita kerjakan. Ketika kita pengen mencari elemen untuk membuat profile, misalnya kita sudah ada di sini tanpa lagi mengklik toolbar yang berupa sub-sub seperti ini. Nah, itu akan lebih cepat. Nah, oke. Kemudian di sini saya bisa, kalau file itu fungsinya di sini ada bagaimana kita ada membuka project atau Ctrl N atau new project. Di sini ada buka project. Kemudian di sini ada close project, ada menyimpan project atau save. Kemudian save as jika kita pengen menduplikasi file.
export to BIM Cloud. Ini kalau kita punya BIM Cloud, itu fungsinya semacam kita punya media online untuk penyimpanannya. Kemudian di sini ada Publish BIM X Hypermodel. Ini nanti saya ajarkan di akhir. Berupa kita bisa menggunakan aplikasi di mobile gadget kita tanpa paperless, kita ke lapangan misalnya, atau ke tempat presentasi seperti itu. Kemudian interoperability, itu nanti ada fungsinya, nanti kita bisa menghubungkan dengan software-software yang lain, misalnya kita gunakan AFC-nya untuk translator, kita bisa memindahkan misalnya ke Trimble atau ke software-software lain, bisa saling terbaca. Kemudian external content, kemudian ada library and object, ini kita bisa buka objek-objek apa yang ada di ArchiCAD 24 ini. Kemudian ada info, project kita bisa atur, nanti kita tag, nanti atur menyusun project infonya, plot, setup, plot, dan lain-lain. Nah, ini di file. Sedangkan di edit itu ada berupa undo, redo, kalau kita sudah bisa gunakan, ya, paste, cut, copy, elemen juga itu bisa. Nah, kemudian ada select all railing misalnya, select connected MFP, ini juga banyak, menggroup. Kita jika bisa memecahkan elemen, bisa kita group, misalnya ada 5 elemen yang sama, kita bisa group seperti itu. Ini display order, ya, menunjukkannya. Ini display order kita bisa gunakan untuk menyusun atau memindahkan elemen di tampilan gambar seperti itu. Ini looping kalau kita mencari elemen. Move, ini nanti elemen yang sering kita gunakan, ini akan sering drag, rotate, mirror, elevate. Kita punya elemen, nanti kita bisa gunakan ini misalnya kita untuk mengcopy atau memindahkan elemen, misalnya seperti kolom, kita pengen pindahkan, nanti gunakan ini. Kemudian like, distribute, reset, dan lain-lain. Kemudian di view, di sini ada macam-macam, ada trash, ada construction grid display, misalnya seperti ini. Kita pengen tampilkan displaynya supaya memudahkan kita membuat grid. Kemudian ada grid editing plan option, nanti kita bisa atur minggu depan. Ini nanti teman-teman snapnya, kalau teman-teman bisa gunakan snap, itu akan memudahkan untuk mendapatkan titik pada gambarnya. Ini grid snap, kemudian elemen, nanti teman-teman bisa cek nanti. Design, architectural tools, structure, dan lain-lain. Nah ini. Oke, ini dokumen, penset. Nanti kita atur bagaimana membuat pensil seperti itu. Kita nanti atur bagaimana membuat pensil. Kemudian project option itu ada berupa elemen attribute, project environment, nanti kita buat seperti ini minggu depan supaya project kita tuh enak untuk digunakan seperti itu. Windows. Oke. Saya kira ini tampilan introduce dari interface ArchiCAD 24 yang terbaru. Ya, teman-teman nanti bisa pelajari. Nanti kita akan pelajari lagi bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di sini secara bertahap seperti itu. Nah, terima kasih.